Yang kami hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat atau yang mewakili Kepala Seksi Perpustakaan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan Sekota Administrasi Jakarta Pusat, para Kepala SMP, MTS, dan SDMI Sekota Administrasi Jakarta Pusat, para Kepala Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan SMP, MTS, dan SDMI di Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pustakawan dan tim seksi perpustakaan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi lomba perpustakaan SMP, MTS, dan SDMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Semoga pertemuan kita hari ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda kegiatan saja, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mengembangkan perpustakaan sekolah yang semakin inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan budaya literasi di Jakarta Pusat. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepada Bapak Wahyu Prabowo, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Bu Rahmi? Terdengar jelas, Halo, Pak. dengar jelas ya. Mohon maaf nih tadi komputernya agak error, saya menggunakan HP pada yang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang saya hormati Kepala Kasih Perpustakaan dan Kearsipan Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Yang saya hormati para kepala sekolah baik SD maupun SMP sekota administrasi Jakarta Pusat, para pengelola perpustakaan, Bapak Ibu semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan Zoom meeting dalam rangka sosialisasi perpustakaan SMP dan SD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini memenuhi undangan kami pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi perpustakaan lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP, SD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwasanya kegiatan ini merupakan kolaborasi daripada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat bekerjasama dengan Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Seperti kita ketahui bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah kita lakukan rutin setiap tahunnya, sehingga nantinya kita ke depannya bisa lebih baik lagi dalam rangka pelaksanaan lomba perpustakaan SMP dan SD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini nanti secara teknis disampaikan oleh narasumber kita yang pada siang hari ini sudah hadir pada kesempatan ini. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kegiatan
daripada sosialisasi lomba perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP, SD dan SMP ini. Diketahui bahwasannya lomba perpustakaan adalah momentum penting bagi kita untuk melakukan refleksi ajang kompetisi, tetapi sebagai momentum refleksi dari penguatan peran perpustakaan di satuan pendidikan di masing-masing kegiatan. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran perpustakaan sekolah dalam mendukung merdeka belajar dan juga kecakapan literasi. Kemudian meningkatkan budaya membaca dan kecakapan literasi bagi seluruh warga sekolah. Berikutnya itu mendukung daripada implementasi kurikulum sekolah dan atau madrasah sesuai dengan visi dan misi daripada pendidikan secara nasional yang ada di eh, Republik Indonesia ini. Dan terakhir itu meningkatkan kinerja mutu dari pengelolaan perpustakaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin jadwal dari pelaksanaan ini kita hari ini kita melakukan Zoom meeting. Kemudian tanggal 12 Juni sampai 12 Juni itu kita melakukan technical meeting yang dilakukan melalui Zoom meeting juga. Kemudian berikutnya yaitu visitasi lapangan. Ada dua kegiatan di sini, yaitu tanggal 14 sampai tanggal 16 Juli tahun 2026 itu tingkat SMP dan madrasah. Kemudian tanggal 21 Juli sampai dengan 23 Juli itu tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang berikutnya yaitu pengumuman pemenang dan pemberian apresiasi pada bulan Agustus tahun 2026 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perpustakaan sekolah jenjang ini akan dibuka secara luas bagi sekolah-sekolah di jenjang SMP dan SD di wilayah Jakarta Pusat dengan memperhatikan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian unsur daripada dewan juri lomba dari perpustakaan sekolah ini terdiri dari pertama pakar-pakar di bidang perpustakaan, kemudian unsur akademisi, kemudian unsur pejabat fungsional dari pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan juga nantinya di tingkat kota ini akan diambil 5 penang, terdiri dari juara 1 sampai dengan juara harapan kedua, dan nanti akan memperoleh penghargaan dan juga uang pembinaan dari Sudin Perpustakaan dan Arsipan tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Dan nantinya pemenang di tingkat kota ini akan diajukan ke tingkat provinsi kalau nggak salah ya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sukses ini dan kita bisa menjadikan lomba ini menjadi lebih baik lagi. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu Prabowo atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada hari ini. Semoga arahan dan motivasi yang diberikan menjadi penguat semangat kita semua untuk menyukseskan lomba perpustakaan tahun 2020. Sebagai bentuk kebersamaan kita hari ini, mari kita melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu, kami mohon untuk dapat menyalakan kameranya, menampilkan senyum terbaik, dan dengan tangan kanan membentuk huruf L sebagai tanda salam literasi seperti ini. Pada tim dokumentasi, mohon bantuannya untuk mengambil gambar. Kita akan mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman yang keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita memasuki sesi utama, yaitu pemaparan teknis pelaksanaan lomba perpustakaan SMP MTS dan SDMI tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2026. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Rahmatul Karimah atau yang akrab disapa dengan Ibu Imi, selaku pustakawan ahli muda Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Melalui sesi ini, Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme, kriteria penilaian, serta tahapan pelaksanaan lomba. Apabila saat pemaparan materi nanti terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat mencatatnya terlebih dahulu dan menyampaikannya pada sesi tanya jawab, baik melalui fitur raise hand maupun melalui kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama, kepada Ibu Imi kami persilakan untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Rahmi. Izin suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, terdengar Bu. Dengar Bu. Baik, terdengar aman ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin pimpinan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait sosialisasi lomba perpustakaan SDMI dan SMP MTS. Kepada yang terhormat Bapak Kasudin Pusip Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo, yang kami hormati Kepala Pendidikan Wilayah 1 dan 2 atau yang mewakili Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi, kepada para jajaran pengawas, penilik di perwakilan dari Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 1 dan 2, kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan hadirin yang hadir pada siang hari ini dalam Zoom pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali rasanya saya, Rahmatul Karimah, atau Bapak Ibu bisa panggil saya Ime, akan bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di siang hari ini menjelaskan tentang sosialisasi lomba perpustakaan SDMI dan SMP MTS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada 2026. Izin Bapak Ibu, saya share screen materi di siang hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan sampai sore nanti kita masih tetap semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir acara. Senang sekali rasanya meskipun kami hadir bersama di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam Zoom meeting, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan di siang hari ini Bapak Ibu. Di tahun ini kita akan kembali melaksanakan lomba perpustakaan sekolah SMP MTS dan SDMI, dan siang hari ini adalah sosialisasinya. Berikutnya adalah sosialisasi pada siang hari ini yang menjadi agenda yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tujuan dan sasaran kegiatan, kemudian syarat dan ketentuannya apa saja sih, sehingga sekolah-sekolah bisa mengikuti kegiatan ini. Berikutnya adalah lini masa atau timeline yang akan juga kami sampaikan, memperkuat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kasudin kami. Kemudian ada hadiah atau apresiasi dalam bentuk uang pembinaan, yang nanti juga informasinya akan kami sampaikan, kemudian komponen penilaian dan bukti fisik. Selanjutnya kami akan sampaikan dulu tujuan dan sasaran. Mengapa sih kemudian lomba perpustakaan sekolah menjadi penting untuk dilaksanakan Bapak Ibu? Tahun lalu juga sudah kami laksanakan kegiatan yang sama dan relatif masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini juga kesempatan terbuka untuk seluruh sekolah di wilayah Jakarta Pusat di jenjang SDMI dan SMP MTS. Sebetulnya lomba perpustakaan ini sampai dengan SMA, SMK, MA, namun pelaksanaan sosialisasinya sudah lebih dulu dilaksanakan karena pelaksanaan di tingkat provinsi juga akan lebih dulu dibanding untuk jenjang SD dan SMP, Bapak Ibu. Sebelumnya akan kami sampaikan tujuan dari kegiatan ini. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kinerja mutu Bapak Ibu pengelolaan perpustakaan sekolah. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan peran perpustakaan dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah.
Kemudian meningkatkan budaya baca bagi masyarakat sekolah. Yang terakhir adalah meningkatkan peran pembinaan perpustakaan agar semakin optimal. Sasarannya adalah terpilihnya perpustakaan terbaik di Jakarta Pusat untuk menjadi perwakilan kami dalam lomba perpustakaan SMP MTS dan SDMI di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Karena ini merupakan lomba berjenjang, Bapak Ibu, nantinya pemenang-pemenang yang dari tingkat kota akan mewakili untuk sampai ke tingkat provinsi. Syarat dan ketentuannya apa saja sih untuk dapat mengikuti lomba ini, Bapak Ibu? Baik, kami akan sampaikan, Bapak Ibu. Syarat pertama yaitu lokasinya berada di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Karena memang pelaksanaan ini dilaksanakan oleh seluruh wilayah kota, Bapak Ibu. Jadi syarat utamanya adalah sekolah yang ada di wilayah Jakarta Pusat untuk mengikuti kegiatan lomba perpustakaan di Jakarta Pusat. Kemudian sekolah tersebut harus sudah memiliki NPP atau nomor pokok perpustakaan. Jika ada sekolah-sekolah yang belum memiliki NPP namun berminat untuk ikut dalam pelaksanaan lomba ini, nanti tinggal dibuatkan saja Bapak Ibu NPP di link yang sudah ada dan disiapkan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu data.perpusnas.go.id. Nanti tahapan demi tahapannya akan kami bagikan juga di grup jika ada sekolah-sekolah yang belum memiliki NPP. Selanjutnya adalah sudah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI. Perpustakaannya sudah memiliki sertifikat akreditasi, baik itu A, B, maupun C. Berikutnya adalah juara yang mengikuti kegiatan lomba perpustakaan sekolah tingkat SD, MI, SMP, MTS ini bukan merupakan juara satu tingkat provinsi dalam 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana jika perpustakaan sekolah belum terakreditasi, Bapak Ibu? Jangan khawatir karena jika perpustakaan sekolah belum terakreditasi, perpustakaan yang belum terakreditasi tersebut dapat membuat surat pernyataan siap mengikuti akreditasi. Artinya, pelaksanaan lomba siap dilaksanakan secara paralel dengan persiapan pelaksanaan akreditasi, Bapak Ibu. Kemudian, sekolah-sekolah tersebut yang belum memiliki akreditasi mengajukan akreditasi perpustakaan ke sistem SIPAPI yang dibangun oleh Perpustakaan Nasional paling lambat 3 hari setelah masa visitasi. Berdasarkan penilaian juri, perpustakaan berhak mendapat apresiasi lomba dan penilaian ini tidak dapat diganggu-gugat, Bapak Ibu. Berikutnya adalah lini masa atau timeline yang akan dilaksanakan dalam proses pelaksanaan lomba perpustakaan sekolah. Tahapan penilaian lomba dan hadiah bagi pemenang yaitu sebagai berikut. Kami jadwalkan untuk pengumpulan berkas sama antara SD SMP itu di tanggal 29 Mei 2026 paling lambat Bapak Ibu. Itulah kenapa kami melaksanakan sosialisasi di hari ini di tanggal 3 Maret 2026. Maksud dan tujuannya adalah agar Bapak Ibu memiliki rentang waktu yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti dukung sesuai dengan instrumen pelaksanaan lomba. Instrumen tersebut juga sudah kami bagikan dalam link materi. Bapak Ibu bisa lihat sama-sama, bisa dicek, bisa dipantau di link tersebut, kira-kira apa saja sih yang kemudian dibutuhkan bukti-bukti dukungnya untuk dapat mengikuti pelaksanaan lomba ini. Selanjutnya, kami akan melaksanakan rapat teknis peserta pada tanggal 12 Juni 2026. Ini juga rapat teknisnya sama seperti sosialisasi pada siang hari ini digabungkan antara SDMI dan SMP MTS. Nantinya dari pengumpulan berkas akan terseleksi 5 sekolah dari masing-masing jenjang. 5 sekolah dari SD, 5 sekolah dari jenjang SMP, kemudian akan kami laksanakan visitasi lapangan. Untuk jadwal visitasi lapangan SDMTS akan kami laksanakan pada 14 sampai 16 Juli 2026. Selanjutnya untuk visitasi lapangan SDMI akan kami laksanakan pada 21 sampai 23 Juli 2026. Jadi nanti masa visitasi itu adalah masa di mana kami dari Sudin Pusip Jakarta Pusat mendampingi para dewan juri untuk datang langsung ke sekolah masing-masing peserta yang sudah
terpilih berdasarkan berkas-berkas bukti dukung yang masuk. Kemudian kami akan memverifikasi apakah berkas-berkas yang masuk itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah pengumuman dan apresiasi yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Nanti untuk jadwal pastinya akan pasti kami sampaikan secara berkala. Untuk waktunya, berikutnya adalah lomba tingkat provinsi pada September 2026. Jadi kami juga memberikan tenggat waktu untuk pengumpulan-pengumpulan berkas yang sekiranya bisa disusulkan dalam proses pelaksanaan lomba ke jenjang tingkat provinsi. Nah, berikut adalah apresiasi berupa uang pembinaan Bapak Ibu yang akan didapatkan oleh para pemenang lomba perpustakaan baik jenjang SDMI maupun jenjang SMP MTS, yaitu juara 1 akan memperoleh uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, juara 2 9 juta rupiah, juara 3 8 juta rupiah, juara harapan 1 di 7 juta rupiah, dan juara harapan 2 di 6 juta rupiah. Tentunya uang pembinaan ini kami harapkan sebagai penyemangat Bapak Ibu untuk bisa lebih mengelola keberadaan perpustakaan semakin baik lagi. Selanjutnya, kita masuk ke komponen penilaian dan bukti fisik Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya adalah bobot penilaian dan rincian bukti fisik yang tertuang dalam instrumen. Instrumen lomba ini juga sudah kami bagikan dalam link seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Ada total 1000 poin Bapak Ibu dalam proses penilaian ini, yaitu penguatan peran dan fungsi perpustakaan di 600 poin dan implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi di 400 poin. Di 600 poin di bagian penguatan peran dan fungsi perpustakaan ada poin-poin yang akan dicek oleh masing-masing dewan juri, yaitu pusat pengembangan diri ada di 50 poin, literasi baca tulis ada di 100 poin, literasi digital 100 poin, pusat layanan informasi 50 poin, proses kerja perpustakaan 50 poin, platform digital 100 poin, ruang belajar kolaboratif 100 poin, dan pusat informasi pengetahuan di 50 poin. Dalam pusat pengembangan diri yang terdiri dari 50 poin, juri akan menilai perpustakaan sekolah, bagaimana keberadaan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah, yaitu berupa sistem aturan, penghargaan dan sanksi, tata tertib yang terintegrasi dalam naskah tata tertib siswa. Bukti dukungnya dapat diwujudkan dalam bentuk naskah tata tertib, buku tata tertib, dokumentasi naskah tata tertib yang dipajang dalam ruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk infografis, dalam bentuk banner, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemprakarsa program pengembangan diri dan karakter. Berikutnya adalah desain ruang menarik dan nyaman. Bukti dukung yang dibutuhkan adalah capture atau dokumentasi, foto-foto, layout, bagaimana ruang perpustakaan didesain dengan semenarik dan senyaman mungkin sehingga warga sekolah berkunjung ke perpustakaan itu menjadi nyaman dan memang menarik banyak warga sekolah untuk hadir di perpustakaan. Selanjutnya adalah pemrakarsa literasi baca tulis. Ini terdiri dari 100 poin Bapak Ibu. Bentar. Oke. Ini kita mau melihat peran perpustakaan sekolah dalam memprakarsai dan melaksanakan program literasi baca dan tulis, yaitu diwujudkan dalam bukti dukungnya berupa laporan program, apa program-program yang sudah dilakukan terkait dengan literasi baca tulis, kemudian daftar judul koleksi kepenulisan dan kepenelitian, selanjutnya daftar judul dan potret cover buku karya warga sekolah. Jadi nanti ditulis, direkap, daftar judul, dan kemudian dipotret cover-cover buku dari karya-karya warga sekolah, Bapak Ibu. Selanjutnya, pemrakarsa literasi digital terdiri dari 100 poin. Di sini mau melihat peran perpustakaan sekolah dalam menyediakan sarana TIK dan memfasilitasi kegiatan daring. Bisa dalam bentuk rekap dan foto fasilitas TIK, maupun laporan kegiatan daring dan penelusuran informasi digital. Selanjutnya adalah pusat layanan informasi terseleksi. Ada 50 poin di sana. Di sini kita mau melihat bagaimana perpustakaan sekolah mengelola dan menyajikan informasi
sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Bisa diwujudkan dalam bentuk survei Bapak Ibu, misalnya survei kepuasan pemustaka, apakah pemustaka sudah puas dengan layanan perpustakaan, fasilitas-fasilitas apa yang sekiranya dibutuhkan oleh pemustaka, sehingga keberadaannya di perpustakaan bisa semakin nyaman dan terakomodir, atau juga survei kebutuhan siswa dari juga bisa diwujudkan dalam bentuk sharing buku-buku terbaru melalui grup-grup sekolah misalnya, supaya warga-warga sekolah semakin tahu bahwa di perpustakaan itu sedang ada koleksi terbaru yang bisa dinikmati oleh warga sekolah. Selanjutnya adalah proses kerja perpustakaan. Di sini juga ada 50 poin. Kita ingin melihat gambaran pengelolaan perpustakaan sekolah yang sesuai dengan standar dan adaptif terhadap teknologi informasi Bapak Ibu. Bukti dukung yang dibutuhkan adalah dalam bentuk SOP, pedoman maupun petunjuk teknis terkait dengan tata kelola perpustakaan, terkait dengan layanan perpustakaan, terkait dengan pengembangan koleksi, perawatan koleksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada website dan media sosial, silakan Bapak Ibu. Jadi ini bisa ditangkap layar website yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah maupun media sosial yang biasa digunakan untuk sarana promosi Bapak Ibu untuk memperkenalkan secara lebih luas perpustakaan sekolah. Berikutnya adalah jejaring digital. Platform digital perpustakaan selanjutnya Bapak Ibu ada 100 poin di sana, yaitu kita mau melihat peran perpustakaan sekolah sebagai penggerak literasi digital Bapak Ibu. Bagaimana keberadaan perpustakaan sekolah ini bisa menggerakkan literasi digital. Di sini bukti dukung yang dibutuhkan bisa dalam bentuk website atau media sosial yang digunakan oleh perpustakaan, kemudian perpustakaan digital. Jika sekolah Bapak Ibu memiliki perpustakaan digital yang bekerja sama dengan pihak lain, silakan. Ini juga bisa dijadikan bukti dukung di bagian ini. Kemudian adalah jejaring perpustakaan Bapak Ibu. Selanjutnya ada ruang belajar kolaboratif yang terdiri dari 100 poin. Di sini kita mau melihat peran perpustakaan sekolah sebagai pusat kolaborasi atau tempat berkegiatan bersama. Yang bisa ditunjukkan dalam bukti dukungnya yaitu dokumentasi area belajar kelompok. Jadi saat sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan, ini harap untuk jangan lupa didokumentasikan Bapak Ibu. Biasanya kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan sekolah ini sudah cukup banyak. Namun seringkali sekolah-sekolah lupa untuk mendokumentasikannya baik dalam foto maupun dalam bentuk laporan. Nah, dengan adanya kegiatan ini kami harapkan bersama sekolah-sekolah terbiasa untuk kegiatan yang dilaksanakan direkam dengan baik. Berikutnya adalah jadwal wajib kunjung perpustakaan. Ini perpustakaan bisa berkolaborasi dengan guru-guru ajar di sekolah masing-masing. Bagaimana peran guru-guru ajar ini, pelajarannya bisa terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Selanjutnya adalah potret ruang perpustakaan ramah anak. Berikutnya, pusat informasi pengetahuan. Ada 50 poin di sana. Yang mau kita lihat adalah peran perpustakaan sekolah dalam memproduksi dan menyediakan akses terhadap konten pengetahuan, yaitu berisi konten digital dan fasilitas akses konten digital. Selanjutnya, ada 400 poin sisanya dari 1000 total poin, yaitu di bagian implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi. Terdiri dari program intrakurikuler 50 poin, pembelajaran penguatan karakter 50 poin, program ekstrakurikuler 150 poin, dan ketercapaian program literasi sekolah di 150 poin.
Selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi program intrakurikuler. Di dalamnya ada 50 poin Bapak Ibu. Yang mau kita lihat adalah peran perpustakaan sekolah dalam mendukung keberhasilan kurikulum inti sekolah. Yaitu bisa diwujudkan dalam bentuk buku-buku pengayaan. Buku-buku pengayaan ini adalah buku-buku di luar teks belajar utama Bapak Ibu yang dapat mendukung keberadaan perpustakaan, dapat mendukung siswa untuk dapat belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan dari buku-buku pengayaan tersebut. Kemudian adalah penguatan budaya dan kearifan lokal, di mana koleksi-koleksi ini adalah koleksi-koleksi yang terkait dengan kebudayaan, kearifan lokal, kejakartaan, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah implikasi pembelajaran penguatan karakter. Ada 50 poin juga di sana berisi kita mau melihat bagaimana perpustakaan sekolah sebagai motor penggerak dalam meningkatkan perilaku literasi warga sekolah. Ini dapat berupa statistik Bapak Ibu di dalam bukti dukung yang dibutuhkan, yaitu di mana statistik tersebut adalah peningkatan program literasi dari tahun ke tahun. Kemudian peningkatan karya warga sekolah dari yang sebelumnya berapa, kemudian meningkat, terjadi peningkatan itu dibuktikan dalam bentuk statistik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah implikasi terhadap program ekstrakurikuler. Ada 150 poin juga di sana. Yang mau kita lihat adalah peran perpustakaan sekolah dalam memfasilitasi pengembangan potensi, baik itu minat dan bakat non-akademik warga sekolah. Yaitu di perpustakaan sekolah ini ada koleksi-koleksi berbasis minat, misalnya menyesuaikan dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Semisal di sekolah Bapak Ibu ada ekskul tentang bela diri, jadi koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan juga menunjang kebutuhan siswa untuk dapat informasi terkait dengan peminatan tersebut, yaitu tentang bela diri. Atau misalnya ada ekstrakurikuler sepak bola, dan koleksi-koleksi di perpustakaannya itu juga mendukung untuk ekstrakurikuler tersebut. Kemudian adalah pendampingan proyek dan dukungan fasilitas. Jadi banyak sekarang di sekolah-sekolah yang menerapkan proyek-proyek siswa yang bisa dilakukan, dan ini terlihat pelibatan antara keberadaan perpustakaan dengan pendampingan proyek dan dukungan fasilitas bagi warga sekolah, bagi siswa-siswa. Berikutnya adalah daftar prestasi. Prestasi-prestasi apa saja yang sekiranya sudah ditorehkan oleh para peserta didik di sana, itu bisa direkap Bapak Ibu, kemudian diwujudkan atau dibuktikan dalam bentuk sertifikat misalnya, itu bisa direkapitulasi, kemudian dibuatkan datanya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ketercapaian program literasi sekolah, terdiri dari 150 poin. Yang mau kita lihat adalah bagaimana peran sekolah sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kualitas akademik siswa di tingkat nasional. Yaitu poin-poinnya adalah pendukung kegiatan literasi sekolah, kemudian kegiatan pembudayaan literasi sekolah, dan capaian nilai literasi dan numerasi. Oke, selanjutnya adalah bukti fisik Bapak Ibu. Dari keseluruhan instrumen yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu, beserta poin-poin indikatornya dan bukti dukung yang dibutuhkan, setelah seluruhnya berhasil dilakukan oleh masing-masing sekolah, dikumpulkan dan dikompilasi, bukti-bukti fisik tersebut dapat dikumpulkan semua komponen dan indikator pada instrumen penilaian, kemudian disusun secara sistematis, Bapak Ibu, terstruktur dan sistematis untuk dibuat folder-folder terpisah sesuai dengan komponen-komponen dan indikatornya. Berikutnya adalah men-scan dan mengunggah semua dokumen ke dalam Google Drive, Bapak Ibu. Dengan tautan Google Drive dikirimkan ke email kami di perpustakaanjakus@gmail.com sesuai tertera pada layar Bapak Ibu sekalian, dan kami tunggu kelengkapan ini maksimal pada tanggal 29 Mei 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berikutnya adalah pastikan bahwa tautan yang dikirimkan kepada kami dapat diakses dan dilihat oleh siapa saja.
Nah, ini adalah link pendaftaran Bapak Ibu. Silakan bagi sekolah-sekolah yang kemudian ingin mengikuti lomba perpustakaan sekolah jenjang SMP, MTS, dan SDMI dapat diisi pada link berikut pendaftarannya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sampailah kepada akhir paparan saya di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dengan sangat baik dari awal sampai akhir. Jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, kami buka sesi pertanyaan Bapak Ibu untuk lebih lanjut. Selanjutnya kepada Bu Rahmi kami kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ime atas penjelasannya terkait lomba perpustakaan yang sangat jelas dan informatif. Semoga Bapak Ibu peserta sosialisasi ini bisa semakin memantapkan langkahnya dalam mempersiapkan perpustakaan sekolah terbaiknya dan mengikuti lomba perpustakaan ini. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk dapat memfollow akun Instagram kami @perpusjkt_perpusat dan bergabung ke grup WhatsApp Perpustakaan Jakarta Pusat melalui tautan yang sudah dibagikan di kolom chat. Sehingga nanti melalui Instagram dan grup WhatsApp tersebut, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkini tentang layanan perpustakaan dan berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Jakarta Pusat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk kesempatan pertama, mungkin kita buka 3 orang penanya terlebih dahulu. Sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan literasi ini bisa saja diinisiasi oleh perpustakaan, tapi bisa juga berkolaborasi dengan sektoral terkait. Seperti misalnya kami melaksanakan kegiatan lomba, ada berbagai macam lomba. Selain lomba perpustakaan yang kami selenggarakan, ada juga lomba menulis. Tentunya ini baik sekali untuk mewadahi para peserta didik. Jenjang lomba menulis ini terdiri dari SD sampai SMA. Jadi SDMI, SMP MTS, SMA, SMK MA itu dapat mengikuti kegiatan kami. Sehingga kemudian ini tentunya akan menjadi prestasi tambahan bagi para peserta didik maupun bagi perpustakaan. Selain lomba menulis, kami juga punya lomba-lomba lain yang kami wadahi juga. Kami fasilitasi para peserta didik dalam rangkaian lomba di Hari Anak Jakarta Membaca. Itu juga ada untuk jenjang SD, MI, SMP MTS, SMA, SMK, MA. Nanti pelaksanaannya juga tentu akan kami sosialisasikan kembali lomba-lomba apa saja mata lomba yang bisa diikut sertakan oleh para peserta didik. Dari acuan di tahun lalu, sebagai gambaran kami juga ada lomba bercerita, ada lomba puisi, lomba pantun, lomba pidato bahasa Inggris, lomba membuat komik, dan rangkaian lomba lainnya. Selain itu juga kami ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya bisa memfasilitasi para peserta didik dan termasuk pengelola perpustakaan, misalnya mengikuti kegiatan BIMTEK maupun pembinaan dan lain sebagainya. Begitu ya Bu Rahmi ya, mungkin ada juga yang mau ditambahkan oleh Bu Rahmi. Ya, betul sekali Bu Ime, banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi yang bisa diikut sertakan oleh para peserta didik SD maupun SMP. Kolaborasi ini juga mungkin bisa menjadi salah satu uh, bahan atau pendukung dalam lomba perpustakaan kali ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada peserta didiknya berbagai kegiatan literasi ataupun lomba yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Jakarta Pusat. Keterkaitannya dengan perpustakaan ini juga bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu.
Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada terkait teknis pelaksanaan lomba yang belum jelas, perlu dikonfirmasi, sehingga perlu ditanyakan. Baik, Ibu Indrasari dari SMPN 1 Jakarta. Silakan, Ibu. Oh, iya, bentar ya. Oh, ya. Oke, ya, silakan di-unmute, Ibu. Iya, enggak sih hanya ini aja. Saya ingin tanya apakah instrumennya sama dengan seperti akreditasi atau lebih sederhana? Sama nggak dengan instrumen akreditasi atau lebih disederhanakan? Iya betul, instrumen. Halo, sebelumnya Ibu Nur sehat. Apa kabar Bu? Rehan. Berjumpa lagi kita walaupun dalam Iya, Zoom ya. Tahun ini siap Bu akreditasi SMP 1. lagi persiapan tapi belum Lagi daftar. persiapan. Lagi. Oke, baik. Nanti dicek-cek lagi saja instrumennya ya Bu, karena memang betul untuk instrumen tahun ini ada penyederhanaan dari 9 komponen menjadi 6 komponen. Adapun instrumen akreditasi dengan instrumen lomba sebetulnya adalah dua instrumen yang berbeda, tapi instrumen-instrumen di akreditasi yang sudah disiapkan tentunya bisa untuk mendukung juga instrumen-instrumen pelaksanaan lomba ini. Gitu, Bu. Boleh dilihatin nggak sih di sini ditayangin Instrumennya? instrumen lombanya? Kalau instrumen lombanya sih masih relatif sama seperti tahun lalu ya, boleh dibantu. Bisa Barangkali ditayangin nggak? sebenarnya sudah kami share juga di link materi, Ibu. Oh ada Jadi ya. bisa dibuka di link materinya masing-masing. Nanti di link Oh ya. materi itu sudah kita pisahkan antara SD, SMP maupun SMA. Nah, seperti ini untuk instrumen lomba. Instrumen akreditasi juga kita akan bagikan melalui link itu. Jadi bagi sekolah-sekolah yang belum akreditasi nih bisa coba buka-buka instrumen akreditasinya kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Kemudian berapa tim yang diperlukan untuk membantu mempercepat dan mengoptimalkan proses persiapan akreditasi dan persiapan lomba ini. Nah, ini adalah instrumen-instrumen lomba yang tadi bukti-bukti dukungnya sudah saya sampaikan. Ini ada kolom indikator, ada kemudian bukti dukung yang dibutuhkan apa saja untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Kira-kira di indikator ini tuh yang dibutuhkan apa sih? Nah, itu sudah ada tuh di kolom sebelahnya. Bukti-bukti dukung yang dibutuhkan. Nanti tinggal di checklist saja, oh ini ada, oh ini tidak ada, oh ini ada, ini belum ada. Kemudian yang ada dilampirkan. Jangan lupa untuk setiap laporan, setiap lampiran seminimal-minimalnya ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan Bapak Ibu. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu, ini sebetulnya panduan untuk memudahkan bendel nantinya ketika Bapak Ibu dalam proses pengumpulan berkas untuk ikut lomba perpustakaan ini. Begitu. Apakah sudah cukup jelas, Ibu Cukup, Nur? cukup. Nanti saya baca-baca. Baik. Makasih, Oke, makasih. siap. Semangat, Ibu. Dicicil satu persatu. Selanjutnya ada lain?
pertanyaannya. Sudah kami kirimkan kembali ya Bapak Ibu, daftar hadir sosialisasi pada siang hari ini. Materi sosialisasi terdiri dari instrumen, surat sosialisasi pada hari ini, instrumen lomba maupun instrumen akreditasi yang terbaru yang sudah disahkan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian ada form pendaftaran lomba perpustakaan sekolah. Informasi tambahan juga Bapak Ibu, barangkali di sini ada yang belum bergabung dalam grup perpustakaan sekolah Jakarta Pusat. Kami memiliki grup untuk memudahkan komunikasi antar perpustakaan, baik itu dari kami, Sudinpusip Jakarta Pusat, maupun antar perpustakaan di sekolah-sekolah wilayah Jakarta Pusat. Untuk memudahkan komunikasi, kami bentuk grupnya. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung dalam grup tersebut. Untuk grup WhatsApp-nya juga sudah di-share oleh teman-teman kami di grup di kolom chat. Juga ada link Instagram kami di @perpusjkt_pusat. Bagi Bapak Ibu yang belum follow, silakan memfollow akun kami. Baik itu guru-guru, kepala sekolah, maupun seluruh siswa yang ada di sekolah, warga sekolah, semuanya boleh follow akun kami. Karena kegiatan-kegiatan kami akan secara update berkalanya kami share di Instagram tersebut, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Oh iya, kami juga ada kegiatan Baca Jakarta, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang sudah familiar dengan kegiatan Baca Jakarta, karena ini memang sudah kegiatan sekian tahun yang kami laksanakan. Dan masih di tahun ini, hanya memang pelaksanaan yang di tahun ini hanya 1 kali, Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya itu ada 2 kali pelaksanaan Baca Jakarta. Kalau di tahun ini hanya dilaksanakan 1 kali yang kami jadwalkan di bulan November. Kegiatan Baca Jakarta ini, kalau ada yang belum tahu tentang kegiatan ini, merupakan kegiatan gerakan bersama, Bapak Ibu, bukan lomba, tapi gerakan bersama untuk bagaimana di setiap harinya, selama 7 hari, itu siswa-siswa diminta untuk secara konsisten mengisi buklet secara digital yang kami sediakan eh, terkait dengan bahan bacaan apa di hari itu yang mereka baca, tokoh-tokoh yang mereka senangi dari buku yang mereka baca itu siapa saja, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaannya akan disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di dalam buklet. Bagi yang konsisten melaksanakan kegiatan kami, berpartisipasi dalam kegiatan kami, dan paling cepat, itu akan diberikan apresiasi. Di tahun ini ada 150 apresiasi yang akan kami berikan dalam bentuk goodie bag dan tentunya sertifikat. Nantinya juga akan ada konser untuk pelaksanaan konser sendiri, apakah itu offline atau online, itu nanti. Tapi pelaksanaan Baca Jakarta itu juga kembali dilaksanakan di tahun ini pada bulan November. Jadi silakan diinformasikan juga kepada siswa-siswanya, barangkali ada yang sudah rutin mengikuti kegiatan ini atau ada yang belum tahu, boleh diinformasikan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan persiapan lomba perpustakaan SD dan SMP yang ingin ditanyakan? Iya, tanya lagi ya. Boleh sih. Boleh, silakan Ibu. Iya, itu apa terkait dengan karya warga sekolah. Apakah guru gitu ya, termasuk guru kan ya? Kalau misalkan si bukunya itu buku antologi, berarti kan karya bersama kan? Gitu boleh nggak itu? Bisa nggak? Termasuk nggak? Kalau bukunya antologi, termasuk karya sendiri nggak itu namanya? Bisa Bu, dimasukkan saja ke dalam rekapitulasi. Karena kan memang yang dibutuhkan adalah data karya warga sekolah. Jadi baik itu dalam bentuk antologi, Iya, berarti kan soalnya kan tapi satu judul ya Bu ya, karena terdiri iya dari beberapa betul pengarang gitu penulis. ya. Tapi dia betul, tapi itu dihitung satu judul. Memang kan ada beberapa guru yang memang aktif menulis, tapi biasanya dia antologi, buku-buku antologi gitu. Iya, Tapi boleh ya, nggak berarti apa-apa Bu. bisa ya.
Bisa. Antologi nanti dimasukkan saja. Walaupun terdiri dari beberapa penulis, tapi itu kan ada satu Iya. judulnya sendiri gitu ya, Bu ya. Nah, nanti direkap ditulis saja judulnya. Paham. Ya, makasih. Gitu. Ada lagi yang lain? Sudah cukup jelas atau masih belum terbayang justru? Kalau masih butuh gambaran, nanti bisa cek secara mandiri pada lampiran yang sudah kami gabungkan ke dalam lampiran materi tersebut ya, baik itu instrumen akreditasi maupun instrumen lomba. Jadi silakan dicek, bisa dilihat, dipelajari dengan seksama. Nah, dari eh, instrumen tersebut, jika kemudian ada hal-hal yang butuh konfirmasi, itu bisa ditanyakan di luar Zoom ini ya Bapak Ibu. Jadi silakan saja, bisa jadi bahan diskusi bersama juga di dalam grup maupun secara japri, silakan. Baik Bapak Ibu, jika memang saat ini belum ada pertanyaan lagi terkait teknis pelaksanaan kegiatan lomba perpustakaan SMPMTS dan STMI, mungkin nanti jika setelah melihat instrumen lomba, mungkin ada pertanyaan yang tersirat, bisa ditanyakan di luar Zoom meeting ini, mungkin bisa melalui grup Perpustakaan Jakarta Pusat, grup WhatsApp, atau bisa menghubungi Ibu Ime atau pustakawan lain dari Perpustakaan Jakarta Pusat. Ya Ibu, silakan bergabung melalui link grup WhatsApp yang sudah disampaikan di kolom chat. Bisa langsung gabung melalui link. Nanti jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi terkait lomba perpustakaan sekolah ataupun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Sudin Pusip, bisa langsung ditanyakan melalui grup tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, maka berakhir pula rangkaian kegiatan sosialisasi Lomba Perpustakaan SMPMTS dan SDMI Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2026 hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Imi atas penjelasan yang telah disampaikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dan semangat kolaborasi yang ditunjukkan hari ini. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar bagi perpustakaan sekolah di Jakarta Pusat. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti akun Instagram kami di @perpusdkt_pusat dan grup WhatsApp Jakarta Pusat. Yang tautannya sudah kami sampaikan di kolom chat agar tidak ketinggalan informasi terbaru terkait layanan perpustakaan dan kegiatan literasi lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, salam literasi.